Halo guys, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan menjelaskan cara membuat project baru. Project baru Dart. Yang pertama kita langsung ke bagian folder, kita ke new. Sini aku pilih simpannya di bagian Windows ya. Terus kita buat file baru namanya latihan. Kita klik kanan, kita open in terminal. Kita tulis kalau tadi aku mencontohkan apa ya? Dart, create. Kita tulis latihan Dart. Lalu kita enter. Di sini dia akan running. Setelah selesai kita langsung arahkan ke foldernya latihan Dart. Oh, kita buka di VS Code. Di sini kita buka yang halaman bin. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang variabel. Di sini kita tambahkan file baru yaitu variabel titik dart. Dia manggil pakai dart. Kalau pakai HTML dia panggilnya HTML. Kita enter. Di sini langsung aja. Jadi variabel itu apa? Variabel itu tempat menyimpan data. Nah, variabel itu ada berapa jenis? Variabel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah itu var. Var itu tuh dia tuh mutable. Data berarti mutable berarti kayak data yang bisa diubah. Nih, kecantukan di sini. Oh ya, sebelum itu kalian harus download extension Flutter sama Dart biar nanti ada ntar deh. Nah, di sini untuk memunculkan si Dart ini kita pakai void main dari function ini terus gini. Lalu misalnya kita pakai var kayak hmm, var drakor ya misalnya. Misalnya aku teks di driver. Oh iya, jadi kamu jangan lupa. Kita tinggal di bawahnya ntar kita cek di terminalnya dengan print nama variabel kita tadi apa? Drakor. Kalau nama variabel ini nama variabel nih. Kalau misalnya nama variabel kalian hewan ya, berarti kalian printnya hewan ya guys. Nah, kok aku bisa bilang var itu kan data yang bisa diubah-ubah gitu kan. Coba kita misalnya drakor, kita panggil lagi nama variabelnya. Di sini aku tulis partner or just this. Oke. Di sini kita print lagi. Print. Sekarang kita run. Ini ya guys jawabannya. Nah, ini kan kalau kita print dua. Kalau misalnya kita nulis si var ini di bawah ini. Nah, ini jadi itu yang kebaca itu yang terakhir kita panggil guys kan. Jadi kan yang terakhir value terakhir itu kan particle justice ya guys. Jadi itu yang terpanggil adalah si particle justice kalau misalnya printnya ada satu. Aku run lagi coba. Nah ya kan. Nah itulah var guys. Nah lanjut sini. Kedua ini tuh ada final. Final ini berbeda sama var. Kalau var kan mutable. Kalau ini immutable. Dia itu data yang tidak bisa diubah-ubah kayak udah final. Data yang tidak bisa diubah. Ya Allah. Diubah. Kita langsung kasih contohnya aja. Misalnya sini kita, kalau misalnya kita pakai kunci var, berarti kita manggil var. Sekarang kita pakai kunci final. Berarti kita manggil pertama final, nama variabel. Di sini kita buat nama variabelnya bilang sama dengan sama apa tuh nama variabelnya? Enggak deh. Jangan. Hmm, nama aja deh. Ya. Di, nah, final nama A ya. Terus berarti kita manggilnya, kita ngeprintnya pakai print nama, jangan lupa titik koma. Nah, kalau kita run dulu di sini, keluarkan nama ya. Nah, ini kenapa dia itu able. Kenapa dia itu data yang tidak bisa diubah-ubah? Ini kenapa dia aku bisa sebut data yang nggak bisa diubah-ubah? Misalnya kayak contohnya, kan aku coba deh aku ke sini langsung. Nama jadi bunga. Dia akan error. Kalian sendiri, dia merah kan? Kalau aku run juga kan dia nggak bisa. Tuh, error. Karena dia tuh nggak bisa, datanya udah final ya, yang maksud ini ya ini.
udah gitu loh. Data itu nggak bisa diubah pas di sini, pas dia dalam satu data gitu. Coba em, kita taruh di bawah sini. Kok nggak bisa? Kasih print lagi deh. Masa kan mikir, coba nanti kasih print, bisa nggak? Nah, kita run lagi. Nah, nggak bisa ya guys. Tapi kalau misalnya kita coba, kita buat final baru lagi, itu baru bisa. Saya kasih final umur 20, print umur. Nah, ini baru bisa guys. Jadi dia harus buat si final baru lagi. Coba kita run. Nah, kan. Nah, gitu. Dia datanya kayak udah satu final. Misalnya namanya Ayah, yang udah dia Ayah. Berarti yang masuk Ayah, udah Ayah. Gitu. Gak bisa diubah-ubah lagi. Nah, sekarang kita jelasin cons. Nah, kalau misalnya si final, ini aku langsung jelasin ke cons aja. Di cons, berarti kita menyebut cons di sini kita pakai apa ya? HP. Ini HP coba. Samsung. Nah, bedanya si final sama cons itu kalau misalnya final kan walaupun dia tuh final tuh contohnya kayak kamu lagi login deh. Kayak dia tuh si HP aplikasinya itu nyesuaiin sama user yang lagi login. Kalau misalnya emang finalnya lagi login, ayo ayo. Kalau misalnya tadi kata aku bisa dibawa kayak gini kan. Jadi mutable tuh kayak udah data yang pertama kali masuk udah lo dia jadi data selamanya. Kecuali kalau misalnya contohnya misalnya kita punya kafe nih, kayak kafe pasti punya daftar menu kan. Nah daftar menu itu kan dicetak, bisa cetaknya harga 15.000. Nah itu kita nggak bakal bisa ganti si harga itu sampai kita ngecetak yang baru, ngebuat yang baru gitu. Kita coba deh. Nih misalnya kita run dulu Samsung. Coba kita lakukan lagi deh. Data bisa diubah-ubah. Nah pasti bakal error. Salah icon. Error kan. Di sini aja udah ngeliatin errornya. Jadi dia nggak bisa. Nah coba kita cobain kayak si final. Cons. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Oh, kayaknya ada yang ini deh. Oh, kalau misalnya kita panggil HP sama dengan iPhone, ini kan bakal error. Nah, karena sendiri kan ini bakal error. Tapi kalau cons, misalnya mana? Misalnya cons seri seri handphonenya itu seri ke Samsung S25. Terus kita print seri. Mereka sebenarnya mainnya sama aja. Eh, ada yang dibuka. Mereka sebenarnya yang final sama cons itu sama aja. Cuman kalau final tadi aku udah bilang, dia itu data itu nyesuaiin sama data yang diisinya tuh kapan diisinya tuh kalau kita mau ngerunning. Nah kalau cons itu emang udah kayak, kalian pikir gak sih kalau merek Samsung, ya Samsung S25 yang HP-nya emang Samsung S25 kan nggak tiba-tiba bisa diganti loh seringnya jadi Samsung S7, nggak kan nggak bisa. Itu emang udah kayak nilai tetap gitu loh. Ini kenapa merah? Nah, ini adalah variabel. Nah, yang kedua ini kita akan belajar. Jadi kalau variabel mutable itu yang bisa datanya bisa di apa diubah. Kalau misalnya kita panggil si nama variabel di bawah ini, terus print ada satu, berarti yang muncul di outputnya adalah yang terakhir kita tulis. Ini, ya. Sekarang kita lanjut ke tipe data. Tipe data. Oh, aja di sini kita di sini yang pertama ada uh, string ya, ada tipe data string. String itu tuh ada aku lupa mulu ya. Ininya sampai pengen dulu biar enak.
Oh my god, it's okay deh. Bisa aja. Jangan lupa ya, kan kalau kita mau nampilinnya, kita mau nampilin, kita harus pakai fight main. Nampilin si dartnya kita pakai fight main. Terus di sini, kok ini? Yang pertama ada string, itu tipe data string. Tipe data string itu ada dua cara. Enggak ding, enggak salah. Itu misalnya string buah, misalnya naga, nih. Terus kita print kurung variabel, variabel apa? Nama variabel buah. Ini string. Singkatan string masih sekitaran, sekitaran, nah naga, keluar kan. Yang kedua ada int, integer ini biasanya dia buat angka. Int angka 10 07 2007. Jangan lupa titik komanya. Terus di bawah kita print nama variabelnya adalah angka dan sekitaran kayak gini. Tapi dia tuh kalau string sama integer itu datanya itu nggak bisa di apa namanya? Emang harus satu data. Kalau emang dia string ya string nggak bisa. Datanya nggak bisa campuran. Paham gak sih? Terus juga ada nggak bisa campuran kayak gini nih misalnya angka. Aku sini mau pakai string misalnya. Nah, nggak bisa guys merah. Nggak bisa kita run. Kalau yang error tuh nggak bisa kita run. Lanjut di sini ada double. Double ini tuh yang apa sih yang desimal gitu loh guys. Ke desimal. Sama seperti yang tadi variabel. Kita yang pertama kita nyebutin sih di data dulu. Misalnya desimal 10.9. Titik koma jangan lupa terus di bawahnya tinggal kita kasih print nama variabel. Berarti apa? Desimal. Ini. Terus juga ada tipe data boolean. Boolean itu yang hasilnya true and false. Nanti kita belajar itu juga. Kita biasanya nyebutnya all. Boolean. Misalnya boolean dari boolean dari satu enggak ding, benar adalah true. Print benar. Yang keluar adalah apa yo? Yang keluar true. Terus yang tipe data terakhir ada dynamic. Jadi dynamic itu data yang bisa dicampur. Kan kalau misalnya kan dia nggak bisa campur ya kalau misalnya dia ya dia bilangan desimal double double, kalau integer integer string string. Tapi kalau dynamic itu dia bisa guys. Nih aku kasih coba. Dynamic hewan. Hewan. Yuk. Nah di bawahnya aku kasih lagi panggil lagi hewan 10 ini. Baru aku print hewan. Cukup. Error kan? Kalau misalnya aku taruh di integer ini angka terus aku kasih angka valuenya isinya string itu ya nggak bisa, dia bakal error. Jadi kalau misalnya kita mau pakai data campuran kita pakai dynamic. Mana sih Ran? Astagfirullah. Nah, nah, bentar. Tapi ini coba kalau aku coba bawahnya integer pb. Nah, nggak bisa guys. Ini harus diprint dua kali tadi. Sambil diprint dua kali juga. Berarti print nama variabel run. Nah, hiu bisa kan guys nggak error. Sedangkan kalau yang lain itu error. Gitu. Terus kita belajar apa lagi? Apa sih kan variabel tipe data? Kita lanjut. Kita akan membahas aritmatika. Aritmatika itu penghitungan ya, hitung-hitungan gitu loh. Kayak kurang, bagi, tambah.
Kita langsung aja, di sini ada pertambahan penjumlahan aja lah. Jadi lupa dulu, kita pakai vitamin dulu. Vitamin, kasih penjumlahan. Nah, di sini kita kasih nilai dulu. Di sini kita pakai hmm, jangan deh, jangan. Kayak tentunya ya, penjumlahan apa nih? Apa jadi angka satu aja lah. Angka satu, misalnya 10. Terus, eh, INT angka 2, misalnya kita kasih, kan dia INT, udah jelas asli integer. Angka 2, di sini kita kasih 10 aja gitu. Aja deh, bisa nggak bedain. Nah, hmm, di sini tinggal kita kasih NT hasil angka 1 ditambah ih, ditambah angka 2. Berarti angka 1 adalah 10, angka 2 15 jadi 25. Terus angka 2 kita ini kita print dulu deh. Berarti print tanda kurung hasil kita run di sini. Eh, it's okay guys, itu aku salah nulis saja. Kita run. Jadi hasilnya 25. Lanjut kita di sini pengurangan. Pengurangan. Nah, di sini kita panggil aja lagi sih hasil tadi. Berarti angka 2 aja deh. Angka 2 dikurang angka 1. Biar hasilnya enggak itu tinggal biar hasilnya enggak apa tapi enggak minus. Print hasil kita run. Hasil harusnya adalah 5. Benar sekali. Nah, di sini juga ada pembagian. Pembagian. Ini pembagian hasil 5. Hasil angka 2. Ini kita pakai gelombang. Jadi angka untuk hasil print hasil taran hasilnya adalah enggak, dia kan karena dia kan pembagian ada 2, ada yang hasilnya harus bulat, ada yang harus desimal. Ini harus bulat guys kalau yang pakai gelombang ini. Jadi harusnya kita ganti aja deh 10 ini jadi angka 3. Nah, ya kan 15 dibagi 3, ya 15 bagi 3 5. Terus ada pembagian yang untuk desimal. Hasil oh ya ding kan kita nggak dibanding angka kita karena dia ini sebetulnya harusnya tinggal print print hasil coba kita run. Oh iya ding, nah variabel beda kan kita panggil ininya beda. Hasil buat ini jadi aku tukar. Mas, udahlah kita lanjut, kita di sini belum nulis. Pantesan kita salah manggil variabelnya. Jadi sudah kita run. Nah,
Ini hasil desimal. Pokoknya kalian kalau ngeprint itu sesuai nama variabel yang ada di atasnya. Ini nih. Nah, guys. Terus yang terakhir ada perkalian. Perkalian ini gampang. Sisa bagi belum lagi. Habis ini sisa bagi. Jadi hasil angka kita pakai bintang, mal bintang. Sama angka dua, dua lagi. Angka satu, ih, Allah Akbar. Angka satu sama angka dua, print, tapi lama pikir mati lampu di sini. Kita run. Dan hasilnya adalah 45. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke apa ya? Perbandingan. 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 Jadi perbandingan pakai baik men. Perbandingan tuh ada yang pertama sama dengan sama dengan. Ntar kita kasih nilainya dulu deh. Nt nt misalnya kan dulu di NTB misalnya dan deh 50. Jadi di sini kita tinggal like bentar, bentar. Oh, di NTC eh betul betul ya, kan ini NT perbandingan. Kerekam gak sih ini kalau misalnya jelek sinyalnya? Kan perbandingan tuh ada yang sama dengan sama, ada yang lebih besar atau sama, ada lebih besar atau lebih kecil, atau tidak sama. Misalnya berarti di sini kita print, misalnya A, A sama dengan B. Enggak sih kataku, nilai false. Soalnya guys, jadi nilai A sama nilai B itu beda. Terus kita buat lagi di sini print, kayak kita buat negasi A tidak tidak sama dengan B. Harusnya berarti false dong. Kan jawaban aslinya kan eh harusnya true dong, kan jawaban aslinya kan false kan. A itu nggak sama sama B nilainya. Coba kita run. Ya benar. Terus kita juga ada yang print misalnya eh A lebih besar atau sama dengan B. Kayaknya sih enggak. Hasilnya harusnya false karena dia tidak apa nih? Kok true?
Iya deng, A lebih besar atau sama dengan B. Iya, A kan 80. Kalau B itu 50. Tapi A itu lebih besar dari B. Iya, iya benar. Benar. Print. Terus yang terakhir adalah print A kita kasih lebih kecil dari B. Hasilnya harusnya false karena A itu lebih besar bukan lebih kecil. Run. Nah, ini lagi perbandingan. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang logika. Eh, iya logika. Tarik logika dan jadi logika itu ada tiga. Itu boleh ya guys. Yang itu dong. Begitu pakai dia ada NN di mana kedua nilai harus bernilai true. Terus langsung kita kasih contoh aja deh. Harus berani tuh, gue langsung ngejelasin. Kalau misalnya or itu tandanya or gimana sih tandanya? Oh gini gini. Ini or. Kalau or itu kalau semisal salah satu ada yang nilainya true berarti hasilnya true. Karena ada salah satu nilainya true berarti hasilnya true. Nah, beda kalau misalnya kita pakai negasi NN or negasi itu kayak nilai kebalikan. Nilai kebalikan. Kalau misalnya hasil dari kalau misalnya hasil dari dandannya true, berarti karena dia negasi kan artinya not. Berarti dia hasilnya tidak tidak apa namanya? Hasilnya jadi salah karena dia pakai itu. Karena dia pakai negasi. Kalau misalnya hasilnya true jadi false. Oke. Nah, di sini kita buat contohnya, right? Main. Di sini kita kasih integer nilai berapa ya? Integer nilai berapa lagi? 80. Integer nilai 80. Terus ini kita integer scale berapa ya? 90. Kita coba langsung. Print. Misalnya kita print nilai NN. Aku lagi dapat tinggal satu. Tanggal tujuan. Hasil. Aku tuh bingung gimana sih? Bentar. Kan kemarin paham. Oh, aku lupa. Jadi kita eh di sini kita tambahin perbandingan. Misalnya ini sama dengan nilainya itu sama dengan 80. Terus di sini hasilnya juga sama dengan 90. Maka dia kalau misalnya kita run, dia harusnya hasilnya true. Kita lanjut ke apa contoh yang kedua. Kita tes dulu aja bisa gak ya? Dan kalau bisa. Nah, di sini kan bentar, kita ini hasilnya kita pakai
Hasilnya kita pakai berapa ya? Oh, kita kasih 70. Ini harusnya dia karena nih, dia tuh hasilnya harusnya benar. Karena kan di sini kita bakal ganti logikanya jadi or. Kalau misalnya or kan itu lupa or itu garis itu guys, ini or. Dia harusnya hasilnya adalah true gara-gara si nilai lebih besar atau sama dengan 80 itu sama kan? Berarti true hasilnya. Walaupun si hasil ini hasilnya false gara-gara kan hasilnya nggak sama dengan 90 tapi di sini hasil 70. Coba kita kan. Eh, iya true hasil bener true. Aduh astagfirullah maaf guys. Nilai dia kenapa bisa true gara-gara ada salah satu dari kedua ini dari sini atau hasil yang hasilnya true. Yang terakhir adalah negasi. Yang negasi ini kita berarti pakai tanda negasi kayak gini. Terus di sini pakai tanda kurung ya guys. Buat masukin si bilangan apa yang mau dinegasikan. Nilai. Misal nih, kan nilai lebih besar atau sama dengan 75, ya kan? Dia lebih besar. Nilai kita di sini kan 80. Dan nilai sini 75 berarti lebih besar kan? Berarti hasilnya harusnya benar. Nah, tapi kan di sini kita negasiin, harusnya berarti hasilnya salah. Nah, jadi gitu guys. Jadi di sini tipe data tuh sebenarnya ada string integer double. Sebenarnya integer tuh double tuh masuknya double kan buat desimal. Ingat aja kalau integer tuh buat bilangan bulat, kalau double itu buat bilangan desimal. Boolean itu yang nilainya terus sama false. Nah, kalau dynamic ini data campuran. Bisa beda-beda sih. Terus di variabel ingat. Variabel ada tiga, ada kunci var, final, cons. Beda final sama cons. Cons itu lebih tetap daripada si final. Dia kayak very immutable gitu. Emang beneran nggak bisa diubah. Kayak suatu merek yang nggak bisa diubah. Kalau ini kan kayak suatu user yang login ke aplikasi kan. Nah, aritmatika kan kayak pertambahan. Kalau misalnya penjumlahan tandanya kayak gini aja, pengurang gini. Kalau pembagian yang hasilnya emang bagi kayak biasa, dia hasilnya kayak biasa. Hasil biasa. Kalau misalnya pembagian untuk desimal, kita di depannya tambahin double. Terus variabelnya jangan lupa dibedakan. Karena kan kita udah beda ini kan. Gitu. Eh, ini double sisa bagi. Oh iya, aku kelewat satu, guys. Di sini harusnya ada sisa bagi. Pantesan kayak ada yang kurang. Sisa bagi itu kayak hasil. Misalnya hasil. Um, hasil bagi itu yang pakai persen. Ini coy. Iya, iya, iya. Berarti angka 1%. Tinggal kita print. Print hasil. Hasil 3. Oke guys, untuk pelajaran dasar segini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh nanya. Semoga aku juga bisa. Oke, makasih atas. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.